Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun, Kang Teteh, selamat malam. Perkenalkan, saya Zahra selaku moderator yang akan memandu jalannya asisten tutor pada sesi kali ini dengan mata kuliah PPN yang akan dipaparkan oleh Nanda. Bagi peserta yang ingin bertanya selama pematerian, boleh langsung raise hand atau melalui kolom chat. Langsung saja kita masuk ke sesi pemateriannya. Untuk tempat dan waktu dipersilahkan hingga pukul 21.00. Baik, terima kasih banyak Zahra untuk kesempatannya. Assalamualaikum dan selamat malam teman-teman semuanya. Bentar. Ini sebenarnya silabu. Ya. Dalam pertemuan kali ini, seperti tadi yang disampaikan Zahra, aku akan menyampaikan mengenai PPN. Tapi jujur sebenarnya bingung ya PPN ini tuh mau ngebahas apa, mau nyampaikan apa, karena kalau semisalnya ngelihat perbedaan antara sebelum UTS dan setelah UTS tuh kayak aku ngerasa nggak ada perbedaannya gitu. Paling kayak lebih ke praktek aja. Cuman mungkin aku di sini lebih ke nge-recall beberapa materi, kemudian tuh coba kita latihan soal dan diskusi. Paling kayak gitu. Dan untuk nyaja aku sangat untuk misalnya kalian motong di ketika ke pembahasan atau lagi berbicara pun tidak masalah. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nanti langsung mulai aja. Oh ya, karena kemarin itu sibuk kita untuk mempersiapkan akuntansi keuangan, auditing dan SIM. Jadi aku nggak terlalu sempat buat nyiapin PPT atau apa yang cukup proper. Jadi aku rasa ini ya aku sudah mencoba bagus mungkin. Nah, wait, aku bagikan dulu. Nah, udah kelihatan kan ya? Nis, kelihatan Nis? Oke, siap, mantap. Jadi pertama, wait, yang akan aku bahas itu catatan aku nih. Eh, sorry, sorry. Nah, ini aku ngerangkum semua PPT yang aku dapat di kelas aku. Tapi tadi tuh coba nanya ke Jahra, kalau semisalnya kisi-kisi kelas A itu adalah konsep faktur pajak, konsep dan perhitungan PPN, PPN KMS, PPNBM, dan PKP pengusaha tertentu. Tapi mungkin aku coba tambahin dibebaskan dan juga tidak dapat dipungut. Ini base dari PPT dan juga beberapa PP yang ada. Ini di sini PP 49 tahun 2022 mengenai dibebaskan. Sebenarnya ada banyak ya di sini teman-teman bisa baca. Kalau aku jelasin semuanya kayaknya kepanjangannya dan buang-buang waktu. Mungkin yang aku akan tekin dan peralatan pabrik itu tuh kita melakukan penyerahan atau kita melakukan impor atau beli itu tuh, bentar, koneksinya jelek. Itu tuh ada dua hal. Kalau semisalnya dia merupakan satu kesatuan, baik terpisah atau tidak, itu tuh dianggap dibebaskan satu mesin itu tuh mesin dan juga mesin dan part-partnya. Tapi kalau untuk suku cadangnya, nanti kalau misalnya di soal ada suku cadang itu dia tuh nggak difasilitasi dibebaskan, jadi dia kena PPN biasa 04 lah DPP nilai lain. Dan kalau misalnya dia dibebaskan itu harus ada yang namanya SKB atau surat keterangan bebas. Nah, ini nanti bisa dibaca-baca lagi teman-teman. Nah, kemudian eh, dari kasus kemarin tuh kayak ada listrik nih. Listrik itu sebenarnya dimasuk masuk ke dalam PP 49 itu tuh dia dibebaskan sebenarnya. Cuman ada pengecualian kalau semisalnya listrik yang digunakan pada rumah di atas 6.600 voltase, volt ampere ininya si tegangan si tegangan listriknya itu tuh dikenakan PPN sebanyak 12% dan dia itu tuh kenanya di kode faktual 01 itu. Kemudian ini senjata ya ada yang jadi pokoknya kalau misalnya teman-teman baca di sini yang nggak aku tulisin harus ada SKB itu tuh di keterangannya nggak perlu ada SKB dulu baru
dia dinyatakan sebagai dibebaskan. Tapi kalau misalnya yang aku tekankan di sini ada SKB-nya, itu mesti ada SKB dulu baru dia bisa dianggap sebagai dibebaskan. Nah, kemudian selain itu beberapa penyerahan-penyerahan, baik itu barang atau jasa, bila mana itu berkaitan dengan kebutuhan strategis atau kebutuhan penanggulangan bencana nasional, itu pasti dibebaskan kemungkinan besarnya. Coba aku tambahin di sini deh. Bila mana setiap transaksi atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukan pada yang merupakan barang strategis atau dipergunakan untuk kebutuhan bencana nasional, maka dibebaskan. Dan contoh-contohnya itu kalau semisalnya kita beli beras, kemudian tuh kita melakukan penyerahan beras, melakukan penyerahan jagung, melakukan penyerahan gula, itu tuh karena merupakan bahan-bahan pokok strategis, itu tuh dia dibebaskan. Kemudian juga kalau misalnya kita melakukan proyek konstruksi, kemudian tuh jasa-jasa konstruksi atau penjualan barang-barang terhadap daerah-daerah yang terkena bencana dan dianggap sebagai bencana nasional sesuai undang-undang, maka itu dibebaskan. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh kasus yang Sumatera kemarin, apakah kalau misalnya ada transaksi di sana dibebaskan PPN-nya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pemerintah belum menganggap hal tersebut sebagai bencana nasional. Begitu. Nah, untuk yang tidak dipungutnya sendiri, eh, itu ada yang namanya kalau semisalnya mengenai impor nih, impor BKP yang dibebaskan dari pungutan bea masuk, itu tuh ada yang dibagi dua, ada yang pasal 28 ayat 1 dan 2 dan juga ada yang pasal 28 ayat 3. Itu tuh ada yang kalau di pasal 28 ayat 1 dan 2 itu tidak dikenakan bea masuk tapi dikenakan PPN. Jadi dia tetap kena PPN tapi nggak kena bea masuk. Sementara di pasal 28 ayat 3 dia tuh dapat fasilitas tidak dikenakan PPN, tidak dikenakan bea masuk dan juga tidak dikenakan PPN. Dan untuk poin-poinnya bisa kalian baca di sini. Nah, sementara kalau yang tidak dipungut di sini itu kebanyakan transaksi-transaksi yang terjadi bila mana itu berkaitan dengan pemerintah. Kayak misalnya impor angkutan air, udara, dan alat keselamatan dan suku cadangnya yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak lain yang ditunjuk, emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara. Kemudian tuh jasa persewaan atau pesawat dan kapal yang dimanfaatkan oleh Badan Usaha Niaga Nasional dan jasa perawat dan perbaikan kereta. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan yang strategis itu biasanya tidak dipungut. Nah, kemudian ada yang namanya penyerahan BKP berupa aktiva yang semula tidak diperjualbelikan pasal 16D Undang-Undang 4 PPN. Ini sebenarnya nggak terlalu gimana gimana sih lebih ke ya udah. Nah, kemudian ada oh ya, yang kemarin beberapa kali kelihatan ada kasusnya itu ketika ada transaksi antar cabang, cabang dengan pusat, itu tuh dia diterangkan dalam pasal 16 PP 44 tahun 2022 bahwasanya dalam hal pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 yang menyerahkan barang kena pajak dengan menggunakan besaran tertentu melakukan penyerahan dari pusat ke ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan antar cabang. Atas penyerahan barang kena pajak tersebut, pengusaha kena pajak memungut pajak pertambahan nilai terutang dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai tertentu sebesar 0 rupiah. Jadi DPP-nya itu kalau semisalnya dia penyerahan antar cabang atau pusat ke cabang atau sebaliknya itu di DPP-nya 0, maka tidak akan ada PPN-nya. Kemudian, nah ini tuh kalau semisalnya ditanya kode faktornya apa, kode faktornya 04 karena DPP nilai lain. Nah, kemudian mengenai KMS, untuk KMS atau kegiatan membangun sendiri, itu tuh ada beberapa perubahan terkait aturannya sendiri. Tapi dari peraturan terbarunya dalam PMK 11 tahun 2025, itu tuh tarif efektifnya akhirnya dinyatakan sebesar 2,2%. Balik lagi seperti di PMK 61 tahun 2022.
Nah, kemudian untuk ketentuan-ketentuannya ketika setoran itu tanggal 15 bulan berikutnya, kode jenis setorannya adalah ini ya, membuat kode billing mandiri. Jadi untuk membayarnya itu kita membuat kode billing mandiri di Cortex. Jadi itu tuh nggak masuk ke dalam pajak masukan atau pajak keluaran. Nah, kemudian batas minimalnya adalah 200 meter persegi. Jadi kalau di bawah itu maka tidak akan dikenakan pajak. Kemudian tidak diperhitungkan atas pembelian tanah. Jadi kalau semisalnya dalam pembangunan habis 1 M dan 500 M, 500 jutanya, 500 M. Dalam pelaksanaannya itu menghabiskan dana sebesar 1 miliar, sementara pembelian tanahnya itu 500 juta, maka yang dijadikan dasar pengenaan pajak dalam KMS ini adalah sekitar 500 juta selisih dari nilai keseluruhan dikurangi dengan pembelian tanah. Nah, kemudian dianggap satu kesatuan apabila pembangunan pertama dan kedua tidak memiliki jangka waktu lebih dari 2 tahun. Nah, kalau ini sendiri pun jujur aku tuh nggak terlalu, aku tuh nyari-nyari tahu bagaimana prakteknya secara langsung, tapi nggak nemu juga. Tapi ya ketentuannya kalau misalnya nanti ada soal teori yang menyatakan apakah KMS yang dilakukan di tahun A dengan di tahun C gitu dikatakan itu dia merupakan satu kesatuan. Kalau misalnya dia, aduh, bentar ya guys ya, ayahku nelpon. Belum dingin ah. Ya, ya, bentar, bentar. Oke, lanjut ya. Huh. Kemudian eh itu tadi untuk contoh apabila dianggap satu kesatuan atau tidak. Nah, kemudian si KMS ini tuh sifatnya leg spesialis. Jadi dia ini ya seakan-akan berdiri sendiri lah. Nah, kemudian dalam pelaporannya dalam PP 61 tahun 2000 PP 61 PMK 81 tahun 2022 di pasal 326 itu tuh disebutkan kewajiban untuk penyetoran pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan pada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dalam hal jumlah pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 323 ayat 1 dalam masa bersangkutan pajak bersangkutan nihil. Jadi maksudnya eh kalau semisalnya kan KMS ini tuh dilaporkan sebulan sekali si PPN-nya itu. Kalau semisalnya dalam 1 bulan itu tidak ada nilai yang dijadikan sebagai dasar perhitungan PPN KMS-nya atau kita sebut nihil, itu tuh tidak perlu yang namanya melakukan pelaporan. Kalau yang disebutin di pasal 326 ini, yaitu untuk beberapa info untuk ininya lah. Nah, kemudian untuk konsep faktual pajaknya sendiri, ya mungkin aku cukup hanya mengingatkan aja di kode 1 itu adalah untuk penyerahan terhadap PKP dan JKP yang PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan PKP dan atau JKP. Jadi ini penyerahan normal lah tanpa adanya DPP nilaian atau sebagainya. Kalau dalam kasus sekarang itu adalah biasanya baru dikenakan apabila dia itu punya ketentuan khusus atau dia dikenakan PPNBM. Karena di era sekarang setelah di tahun 2025 semua transaksi normal itu masuknya ke DPP 0 DPP nilai lain atau kode faktur 04. Nah, kemudian untuk 02-nya itu digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh instansi pemerintah. Jadi kalau semisalnya kita melakukan sebagai pengusaha melakukan transaksi terhadap pemerintah, maka kita menggunakan kode transaksi 02, di mana pada pelaksanaannya nanti PPN-nya itu yang memungut pemerintah dan kita nggak usah menyetorkan. Jadi sama pemerintah udah dipungut dan kita nggak usah nyetorin, tapi kita cukup melaporkan aja. Kalau misalnya PPN-nya udah dipungut dan disetorkan oleh pemerintah.
Nah, kemudian untuk 03 itu digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh kok salah baca. Selain instansi pemerintah yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya. Jadi maksudnya adalah ya contoh eh, ada perusahaan A ditunjuk sama pemerintah dia itu sebagai pemungut PPN. Jadi kalau misalnya kita melakukan transaksi terhadap perusahaan tersebut yang sudah dinyatakan atau disahkan oleh pemerintah sebagai pemungut PPN, maka perlakuannya sama dengan di 02. Kemudian di 004 yang kita sekarang banyak digunakan adalah untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya menggunakan nilai lain sebagaimana diatur dalam pasal 8A ayat 1. Jadi yaitu kalau misalnya teman-teman ngelihat yang 11 per 12 kemudian yang dikali 20% atau sebagainya itu dia menggunakan 04. Nah, kalau 05 itu digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 9A. Nah, besaran tertentu tuh misalnya antara eh eh wait wait wait. Bentar ini apa ikut 05 itu antara tarifnya. Kenapa sih pindah-pindah sendiri? Wait bentar guys. Proposalnya aneh. Nah, antara tarifnya tuh, pokoknya tarifnya tuh biasanya beda-beda. Ada yang 1,1, ada yang 1,2, ada yang 10%, ada yang 1,5%, ada yang 15% dan sebagainya. Dan itu tuh biasanya penyerahan hitungannya tuh DPP dikali nilai transaksi atau nilai dasarnya dikali dengan persentase untuk menghitung DPP-nya baru dikalikan persenannya. Itu untuk 0,5. Nah, untuk anjay. Nah, untuk 06, PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. Misalnya untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang menggunakan tarif selain pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN atau penyerahan BKP kepada tulis. Jadi kepada pemilik paspor luar negeri. Nah, untuk 07 itu digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan khusus yang berlaku. Jadi kalau misalnya ada yang tidak dipungut, kayak misalnya kita ketentuan impor apa ya, aku lupa ya kepanjangannya. Ya pokoknya kayak kita atau itu tuh yang di kawasan berikat, yang di kawasan berikat, kemudian di kawasan kita itu tuh dia tidak dipungut. Jadi ketika melakukan penyerahan, maka PPN-nya itu tidak ada. Tidak ada tuh bukan dalam artian tidak diperhitungkan, tetap dihitung PPN-nya berapa, tapi ketika kita melapor pajaknya, ketika kita melapor PPN-nya, itu tidak diperhitungkan dalam PPN utang kita. Kemudian digunakan 08, digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan. Jadi ini dibebaskan. Nah, yang membedakan antara dibebaskan atau tidak dipungut, itu tuh dijelaskan di eh, mana? Di pasal 16 PP 49. 49 atau 44 kita lihat. Bentar. Ini PP berapa? Ini besaran tertentu. Oh ini deh kalau nggak salah. Eh, ke oh ini 49 pasal 16 di mana? Nasib pasal 16 dibebaskan. Oh di sini ya, wait. Ah udahlah, nggak usah nunjukin ininya, tapi kalian pasti ngerti lah.
Yang membedakan antara dibebaskan dan tidak dipungut itu adalah perlakuan pajak masukannya. Biasanya kalau tidak dipungut, pajak masukannya itu bisa dikreditkan, sementara kalau dibebaskan itu tidak bisa. Karena gimana mau dikreditkan, orang PP-nya juga nggak ada gitu kalau misalnya dibebaskan. Contoh beras. Beras kan merupakan barang yang dibebaskan. Tapi ketika kita mau melakukan, karena kita pengusaha beras, ketika kita mau melakukan pajak masukan untuk beras, maka tidak ada nilai yang harus dikurangkan dari PPN-nya. Sementara untuk yang tidak dipungut itu bisa. Nah, kemudian untuk di kode faktor 09 digunakan untuk penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam pasal 16D. Nah, untuk yang ini itu contoh kalau semisalnya mobil operasional perusahaan itu dia kan tidak diperjualbelikan awalnya. Tapi karena mungkin lagi BU butuh uang atau semisalnya lagi mau melakukan apa, dia akhirnya menjual. Nah, ketika kita melakukan penjualannya, maka itu dianggap sebagai PPN yang masuk ke dalam kode transaksi 09. Nah, untuk BKP, untuk dokumen, untuk kode faktur dari ekspor atau impor sendiri, kemarin tuh banyak perdebatan apakah 7 atau 07 atau 08. Tapi kesimpulannya adalah dari beberapa pertemuan kemarin dengan Bu Rosani, bahwasannya BKP, kode faktur untuk ekspor dan impor itu tuh dipersamakan terhadap PEB atau PIB-nya. Jadi masuknya ke dalam dokumen lain. Begitu itu untuk mungkin teori singkatnya. Sebenarnya juga bingung ya, apalagi yang harus disampaikan untuk PPN ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita coba bahas soal. Nah, boleh, Puput. Nanda, sorry. Jadi kan gue ada baca di per 11 tahun 2025 bahwasanya tuh kode transaksi itu sekarang jadi ada 10. Nah, terus tuh hasil yang gue baca, Oke, yang kode 10-nya itu tuh kayak kurang lebih sama gitu loh sama yang 03. Jadi tuh gue pengen nanya, bedanya kode 10 sama 03 itu apa ya? bentar coba ya. Kode transaksi faktur pajak. Itu tuh berarti PR11 ya? PR11 tadi tuh. Iya, per 11 2000. Oke, oke, wait. Coba. Sebenarnya aku belum ini sih, belum tahu info ini. 2 sampai 10. Nah, yang 10-nya. Kode baru ini digunakan untuk jenis penyerahan selain yang tercakup dalam 01 sampai 09. Termasuk dalam kategori ini adalah penyerahan dengan tarif khusus yang beberapa dari tarif umum PPN 12 sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1. Apa ya? Ta- Tapi di kelas kalian belajar nggak untuk teman-teman yang lain di kelas masing-masing? Nis, lu belajar nggak, Nis? Enggak. Di kelas aku pun nggak belajar. Baru tahu juga sih sebenarnya. Kita coba tanya sahabat ya, Mau aku share kawan-kawan. screenin nggak? Ah, boleh, boleh. Bentar Bentar ya. aku matiin dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Kalau menurut kamu, Nan, bedanya itu apa? Mm-mm. Oh, berarti kalau kayak gitu kita harus lihat dulu sih. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN-nya. Bentar kita lihat dulu ya. Karena kan di situ jelasinnya menggunakan tarif selain pasal 7 ayat 1. Berarti ada beberapa transaksi yang di luar itu Undang-Undang PPN nomor 7 tahun 2021 ya. Itu tuh, wait, pasal 7 ayat 1 ya. Aku lihat dulu bentar. Kalau gitu aku izin unshare screen ya. Nanti filenya aku kirim ke grup aja. Oh iya, boleh. Boleh banget. Oke, thank you Nanda. Oke, thank you juga, Put. Nah, coba aku baca di
Bentar ya. Undang-Undang PPN nomor 7 tahun 2021. Tapi emang PPN ini banyak banget yang rancu ya. Tapi sebenarnya kalau mau gampangnya ketika kita ngerjain soal itu adalah ngikutin gimana dosen kita kemarin ngejawab. Ini pasal 8. Ini pasal 7. Pasal 7, pasal 2, pasal 8. Kok loncat ya? Isi pasal 7 ayat 1. Oh, mungkin maksudnya itu tuh untuk yang di luar menggunakan tarif 12% itu. Tapi apa ya? Masalahnya kan kalau misalnya ada besaran tertentu itu di 0,5, yang mana tarif-tarifnya itu ada yang 1,5, ada yang 1,1, ada yang 10%. Contoh transaksi PPN yang termasuk dalam kode faktur 10. 10. Oh, coba tanya sahabat ya. Paling nanti aku coba cari tahu deh. Soalnya nggak enak juga kayaknya kalau untuk Astor ini kita nyari-nyari bersama sahabat. Tapi kalau teman-teman ada yang mau nyari tahu, cari tahu sekarang boleh cari tahu dulu. Untuk penyerahan lainnya, untuk jujur tidak tahu. Paling nanti ya aku coba cari-cari lagi, aku baca-baca lagi untuk ngejelasin yang itu ya Put ya. Oke, thank you Nanda. Oke, yang lain apakah ada yang mau bertanya lagi? Oh, iya. Oh, oke, siap Put. Makasih banyak buat filenya. Ke 11 tahun 2025 ya nih. Yang lain ada lagi yang mau Nanti mau ditanyain? nanya, Kalau ada, tapi aku langsung lebih ke boleh. make sure aja sih. Mm-mm. Kan tadi kata kamu kalau yang besaran tertentu tuh, yang kalau kita ngasih ke transaksi sama cabang kita kan di PP 0. Berarti kan itu kalau misalkan besaran tertentu kan kalau misalkan peredaran bruto kita tuh maksimal 1,8 M. Jadi walaupun misalnya nih ada penyerahan ke ke cabang sendiri, tapi peredaran bruto dia tuh udah 5 M gitu. Itu berarti tetap nggak jadi di PP 0 nggak sih? Se- Setahu aku tuh ya, kalau semisalnya DPP nilai lain, itu tuh DPP nilai lain. Setahu aku tuh kalau semisalnya dia besaran tertentu, itu tuh nggak harus selalu dia di bawah 0, di bawah 4,8 atau 1,8 tadi. Selagi apa yang dia jual, status dia tuh sebagai penjual apa, contoh penjual barang bekas bermotor, itu tuh dia sudah dinyatakan sebagai pengusaha dengan besaran tertentu. Jadi apapun yang dia beli, itu tuh nggak bisa dikreditkan. Karena biasanya yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kode faktor 05 atau besaran tertentu, itu tuh si PK-nya harus kita setorkan, tapi PM-nya itu nggak bisa kita jadi pengurang. Jadi kalau semisalnya dia, oh ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah tetap DPP-nya 0%, 0 rupiah? Setahu aku ya, karena ada hierarki penerapan ini, hierarki penerapan PPN itu. Tadi itu, nah mungkin kita coba baca di PDF yang Puput kirim.
Soalnya tadi aku sempat lihat. Coba kita buka. Aduh, tunggu ya. Nah, wait. Oh, ini aku udah download ya file ini. Di halaman berapa ya Put tadi tuh Put yang kamu tunjukin tuh? Di situ tuh ada hierarkinya. Buat ya guys. Nah, jadi yang pertama ditentukan tuh kita tuh harus menentukan apakah dia itu merupakan transaksi 07 atau 08. Maksudnya tuh apakah dia termasuk transaksi yang tidak dipungut atau yang dibebaskan. Nah, kalau semisalnya dia termasuk meskipun dia dasarnya adalah 05, maka harus ngikutin dulu yang 07 08. Baru kalau semisalnya dia itu nggak termasuk ke dalam transaksi, kan tadi dibebaskan ya, dibebaskan artinya 08. Jadi kita pasti harus ngikutin yang 08 karena secara hierarki kode transaksi dia itu yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, kalau semisalnya 0708 ini tuh nggak termasuk, maka kita lihat apakah dia termasuk ke 02 atau 03. Kalau dia termasuk, maka dia yang harus ditetapkan sebagai ininya kode transaksinya yang dia akan digunakan. Jadi kayak gitu, ada hierarkinya gitu loh. Oh, berarti tetap peredaran bruto tuh cuma salah satu syaratnya gitu. Yang penting kalau dia jual BKP apa JKP tertentu ke cabang dia sendiri tetap Mm-mm. DPP-nya nol gitu ya Nan. Iya, setahu aku tuh kayak gitu. Karena ngikutin hierarki si kode transaksinya itu. Oke, oke, thank you Nanda. Oke, ada lagi guys? Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita bagi dua. Di, nah, kita bahas soal aja bareng-bareng. Jadi di sini tuh sebenarnya modul yang kita kemarin bahas, yang kita kemarin dapat. Tapi aku mungkin di sini lebih ke ngajak ngerjain bareng-bareng aja untuk kita menyamakan, bukan menyamakan ya, kita mungkin diskusi lah tentang pemahaman kita terkait PPN ini. Nah, di sini ada deskripsinya terlebih dahulu. PT Anak Bangsa mengelola suatu kedudukan dan tempat usaha di Jalan Abadi nomor 66 tahun 2000. Nomor teleponnya bla 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 bla, yaitu disebutkan eh, selanjutnya disebutkan tenun sutra adalah BKP yang mewah dan tentang PPNBM dengan tarif 30%. Sedangkan kain tenun yang terbuat dari benang itu tidak dikenakan PPNBM. Perusahaan ini telah memiliki PWPA. Udah, lanjut aja. Nah, transaksi pertama, itu transaksi penyerahan, itu tuh dia melakukan ekspor kain tenun sutra ke Jepang dengan nomor PB sekian, dengan nilai ekspornya ada 850.000 dolar. Nah, di sini kan nilainya 850.000 ya, tapi kita tuh harus tahu dulu kuar Indonesianya berapa ketika dibandingkan. Kita membandingkannya dengan datanya. Nah, walaupun di sini tanggal 1 Januari, dia di sini bawah nilai tanggal di sini, maka itu yang kita pakai. Nah, ini tanggal 3 Oktober kan di sekitar 1 sampai 15 ya, 16.200. Kita coba jumlahin dulu. Kalau misalnya 850 kali 16.200. Hasilnya, maka segini. Jadi, nah untuk ekspor sendiri,
karena dia PPN-nya itu tidak dipungut, maka yang ditagihkan itu hanya nilai transaksi dan DPP-nya berapa. Jadi kalau kita munculkan di sini, set, nilai transaksinya 13.770 dan DPP-nya 13.770. Begitu, itu untuk yang transaksi ekspor. Kemudian tanggal 14 Oktober tahun 2025 itu diterima pembayaran dari Pemda Bandung sebesar 75 juta, itu sudah termasuk PPN. Dan PPh-nya ada PPh pasal 22. Nan maaf motong, Boleh, Jun? itu kan Ken Sutra ya. Sedangkan Ken Sutra itu Hmm. termasuk kena PPNBM dengan tarif 30%. Maka menurut aku sendiri kayaknya perlu Hmm. dikaliin 30%. Jadinya dapat 4.130 juta deh. Soalnya ekspor itu cuma dikecualikan atau dibebaskan dari PPN bukan PPNBM. Tapi koreksi ya kalau aku salah. Hmm. Eh, sebenarnya aku nggak pernah dengar sih kalau semisalnya ekspor itu ketika dia, soalnya kayak gini Jun, setahu aku tuh apakah terjadi penyalahan, kemudian tuh digunakannya di mana, kemudian tuh, aduh aku dua lagi apa, pokoknya harus empat ini tuh syaratnya terpenuhi. Nah kalau semisalnya barangnya itu tidak digunakan di Indonesia, maka si PPNBM ini tuh nggak bisa diterapkan. Makanya PPN juga nggak diterapkan karena dia tuh barangnya nggak digunakan di Indonesia. Oh alah, Kayak bentar-bentar. impor juga, Aku kenapa juga nyari impor dasar. bisa dikenakan PPN padahal udah kena bea cukai karena penggunaan barangnya itu di Indonesia. Hmm, eh, gitu sih. Gimana Jun? Oke, nah sekalian gue cari ya. Aman? Sok lanjut. Hmm, hmm. Oke siap. Ya. Makasih Oke, Nan. thank you. Siap Jun. Nah kemudian untuk di transaksi 14 Oktober 2025 itu diterima pembayaran dari Pemda sebesar, oh iya, udah dibacain ya tadi. Nah, kemudian kain tenun sutra itu tuh dia DPP-nya 12 DPP-nya. Karena dia merupakan PPNBM, dia termasuk ke dalam golongan yang mewah. Itu tuh berarti ketika kita mencari DPP-nya nggak harus menggunakan 11/12. Jadi langsung 12%. Karena dia masuknya ke golongan 01 lah kalau di kode transaksinya. Jadi kalau misalnya kita mau nyari tahu nilai transaksi DPP-nya dulu berapa, maka ini nilainya. Dapat dari mana 66 juta sekian ini tuh dari 75 juta dibagi 1,135. 1,135 dapat dari mana? Dapat dari 1,12 itu dari kita nyari DPP kalau semisalnya ada PPN 12% dan 15-nya itu dari 1,5% untuk tarif PPh dua-duanya. Nah, kemudian selanjutnya untuk PPNBM-nya kita kalikan 30% dari DPP ini, dari 66 juta. Dari 10 gitu. Jadi dikenakan PPh dua-duanya. Lanjut. Kemudian di tanggal 16 Oktober diserahkan sejumlah kain tenun sutra, berarti dia PPNBM lagi, yang dibeli oleh PT Anak Bangsa kepada PT Unik. Dengan harga jual 100 juta, diterima angsuran pertama 50 juta. Tanggal 13 Oktober 2025 dan sisanya dilunasi tanggal 10 Desember 2025. Di sini kan penyerahan apa namanya itu? Statusnya tanggal 16 Oktober ya. Jadi penyerahan kain sutra. Sementara PPN itu tuh menganut sistem mana yang lebih dulu, apakah penyerahan terlebih dahulu atau pembayaran terlebih dahulu. Sementara di sini tuh dia tuh udah bayar dulu 100 juta, sudah bayar dulu 50 juta sebagai angsuran pertama di tanggal 13 Oktober, maka transaksinya itu kita transaksi PPN di situ. Jadi kita mencatatnya sebesar di tanggal 13 Oktober. Sebanyak berapa? Sebanyak 50%. 50%, 50 juta untuk nilai transaksinya. DPP-nya itu tetap normal di 50 juta karena dia merupakan PPNBM dan unik. Begitu. Ini tuh semestinya nggak dikali. Kain tenun sutra kan? Kain tenun sutra. Oh iya. Kalau kayak gitu ini harusnya dihapus.
Set. Nah, PNBM-nya. Oke, begitu. Lanjut. Untuk tanggal 25 Oktobernya, menyerahkan sejumlah kain tenun benang, barang setengah jadi kepada PT ABC, sebuah perusahaan di kawasan Berikat, Nusantara, Cakung dengan harga jual 300 juta. Faktur pajak dibuat pada saat penyerahan. Faktur pajak yang dibuat saat penyerahan itu di tanggal 25 Oktober. Berarti ini dapat syarat. Kemudian di sini kita lihat kawasan Berikat Nusantara Cakung yang mana itu merupakan kawasan yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Tapi perhitungannya adalah dia tetap dihitung PPN-nya berapa nilainya. Tapi ketika kita nanti melapor di SPT, itu tuh nggak perlu diperhitungkan lagi. Jadi kita hanya perlu menghitung. Nah, karena dia ini bukan merupakan barang mewah, maka untuk DPP-nya sendiri kita menggunakan 11/12. Baru nanti dikalikan 12%. Gitu. Nah, kemudian lanjut di tanggal 28 Oktober, ini 28, 27, diterima kembali dari PT Salman dengan nota letter tanggal 27 Oktober 2025 sejumlah kain tenun sutra yang tidak sesuai dengan pesanan dengan harga 40 juta yang merupakan bagian dari penyerahan dengan faktur pajak tanggal 25 September 2025. Berarti di sini kan kain tenun sutra ya. Kain tenun sutra itu tuh dia merupakan pajak barang mewah. Jadi ketika kita ngitung DPP-nya seperti tadi, itu nggak usah dikalikan 11/12. Bentar, ini ngalangin banget. Nah, jadi kita tinggal langsung aja ngaliin. Simpel sih. Begitu. Kemudian ini ke cabang Garut. Nah, ini ke cabang kan. Ada yang kelewat gak ya? Diserahkan kain tenun benang kepada cabang Garut senilai 180 juta, HPP-nya 60. Nah, kita nulis DPP-nya itu adalah senilai HPP-nya berapa? HPP-nya 60% dari 180 juta. Oh enggak, kan DPP-nya udah diganti ya. Menyesuaikan dari PP 44 tadi, pasal 16 huruf B, pasal 16 ayat 1 huruf B, itu tuh ya tadi DPP-nya diubah jadi 0. Maka dia masuknya ke dalam transaksi dibebaskan. Ini 0. Itu dibebaskan berarti 0,8. Nah, berapa jumlahnya? PPN-nya hitungnya segini. Begitu. Ada yang mau bertanya dulu sebelum lanjut ke Oh, hal-hal lain? ini kan mau nanya, bener kata Nanda tadi konsumsi barang mewah itu harus di Indonesia ya, baru kena PPNBM. Hmm, Sama ini kan kemarin tuh sempat dibahas juga sama Bu Ros ya, terkait nilai transaksi. Apabila kita iya, mencatat salah satu nilai transaksi kayak contoh nih di nomor 2 tadi, 75 hmm, juta itu kan udah termasuk PPN. Nah, oke, berarti kita tuh ada perbedaan persepsi di pencatatan nilai transaksi. Yang mana kita hmm, mencatat nilai transaksi 75 juta itu DPP plus PPN, sedangkan yang lain itu nggak kayak gitu gitu loh. Jadinya tuh nggak konsisten kalau oke, nggak oke. salah. Jadi kalau nggak salah, ini koreksi juga kalau salah ya. Kalau nggak salah nilai transaksi itu terbebas dari PPN-an gitu. Karena kalau udah kayak 75 juta tuh kan udah masuk PPN ya. Terus kenapa kita pencatatan nilai transaksi di bawah itu nggak ada PPN-nya kalau bahasanya gitu. Iya, iya, iya. Sorry, sorry, aku kelupaan untuk itu. Jadi ini nilainya sama dengan yang DPP-nya. Ya nilai barang kalau nggak salah. Hmm, dari nilai barangnya lah ya. Berarti itu tadi nilai 75. Kita kalikan. Ya, itu berarti ada emang. Kok gini ya? Kelebihan, kekurangan. Nah, sip. Gitu ya. Oke, makasih banyak Jun untuk pengingatnya. Aku lupa untuk hal itu. Jadi teman-teman perlu diingat lagi kalau misalnya ada nilai transaksi yang tadi kata Arjuna juga, dia sudah termasuk ke dalam DPP, sudah termasuk ke dalam PPN atau PPNBM-nya atau bahkan ada PPh dua-duanya di situ, maka nilai transaksi yang harus dicatatkan adalah nilai barangnya itu tersendiri. Begitu. Oke, lanjut kalau kayak gitu. Di tanggal ini untuk KMS kita bahas nanti.
Total penyerahan non BKP ini kita nggak, oh ya di tanggal 31 Oktober itu ada pencatatan total penyerahan non BKP selama bulan Oktober sebanyak 200 juta. Dan kalau semisalnya non BKP itu tidak perlu yang namanya membuat faktur pajak. Jadi kita tidak usah memperhitungkannya sama sekali. Nah, kemudian ini seperti yang tadi dijelaskan di awal sebelumnya, telah dibayarkan tagihan listrik sebesar 1,8 juta termasuk PPN. Sesuai dengan kwitansi dari PT PLN tanggal 2 Oktober. Tadi dijelaskan kalau semisalnya tarif listrik atau PLN itu tuh sebenarnya dibebaskan. Tapi ketika itu diterapkan pada rumah yang memiliki voltase di atas 6.600 maka dianggap sebagai objek PPN. Nah, karena di sini di soalnya itu dikenakan PPN, maka kita punya asumsi kalau semisalnya ini dalam rumah dengan voltase di atas 6.600. Untuk nilai transaksinya sendiri itu adalah 101,8 juta dibagi 1,12. Nah, DPP-nya sama. Jadi segini. Dan untuk kode transaksinya dia itu 01. Kenapa dia 01? Karena dia menggunakan tarif PPN-nya itu normal. Tarif PPN-nya emang semuanya 12%. Tapi DPP-nya itu dia DPP-nya normal. Nggak dikalikan 11 per 12 dulu. Jadi ketika kita nulisnya nanti itu kode transaksinya 01. Baik. Hmm. Tuh. Kemudian lanjut membayar kos insurance dan break-in 2.500, biaya masuk 20% dan CIF dan biaya masuk tambahan 10% dari CIF plus biaya masuk ke Bank Mandiri atas impor benang dari India PIB nomor bla 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 tanggal 6 Oktober 2025. Nah, untuk menghitungnya sendiri itu tuh kita pertama menjumlahkan terlebih dahulu kos-kosnya di sini 10.000 ditambah 1.000 tambah 2.500. Itu berarti 13.500 dikalikan 20% dari untuk bea masuknya. Nah, ketika kita udah dapat berapa nilai bea masuk plus CIF-nya, itu dikalikan lagi 10% untuk bea masuk tambahannya. Karena di sini di soalnya dijelaskan kalau misalnya bea masuknya itu untuk bea masuk tambahannya adalah CIF ditambah bea masuk. Untuk nilainya segini gitu. Oke, lanjut. Kemudian telah dikeluarkan dari pelabuhan Tanjung Priok mesin pabrik yang diimpor dari Jerman. Nilai impornya itu 550 juta, tidak termasuk spare part 50 ribu. 550 ribu dan 50 ribu. Yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Jadi tadi yang sempat aku jelasin di docs yang aku tunjukin, kalau mesin yang satu kesatuan atau bahkan terpisah, itu tuh dia dibebaskan. Tapi kalau spare partnya atau suku cadangnya, itu dia tidak dibebaskan. Dia tetap dikenakan PPN. Jadi kita hanya menghitung berapa PPN yang dikenakan tuh di spare partnya aja. 50 ribu dikali 11 per 12 berarti dikali 12%. Sementara untuk yang ini, dia dibebaskan. Nah, untuk mencatat, kita perlu mencatat di sini untuk yang dibebaskan. Dan ini untuk yang tidak dipungut. Ya, balik ya. Lupa gua. Salah. Lanjut, ini penjumlahannya. Nah, kemudian di PT S Software, diterima faktur pajak tertanggal 10 Juli manfaatkan untuk kegiatan pemasaran perusahaan. Nah, kita kan sebenarnya batas penghitungan PPN itu adalah 3 bulan setelahnya. Jadi, sementara di sini itu tuh Juli, Agustus, September, Oktober. Itu masih masuk. Jadi, tetap diperhitungkan. Nilai PP-nya 8 juta dan DPP-nya sekian. Nilai transaksinya berarti semestinya adalah senilai dengan DPP-nya. Eh, nggak juga sih. Kalau ini dia pakai 0,4, berarti nilai transaksinya itu mesti
dikalikan dulu 11 per 12. Dibagi 11 per 12. Entahlah, udahlah nanti aja. Nah, kemudian untuk di tanggal 19 Oktober membayar biaya servis mobil Avanza Direksi yang akan digunakan untuk kegiatan operasional senilai 4, bla 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 tidak termasuk ke dalam PPN-nya. Nah, nilai transaksinya tadi itu 4.840. Nah, untuk DPP-nya, kalau dari aku pribadi nangkepnya karena ini tidak ada keterangan apakah itu jasa tertentu atau enggak, maka ini dianggapnya sebagai biaya servis normal yang dikenakan PPN sebesar 11 per 12. Tapi waktu itu tuh waktu bahas sama Bu Rosani sih, dia nggak dikenakan 11 per 12. Tapi asumsi. Jadi PPN-nya sekian. Gitu. Nah, kemudian untuk terakhir di PT Tiki-Taka memperoleh faktur pajak biaya pengiriman 5,5 juta tertanggal faktur 22 juta. Berarti ini ya normal aja sih sebenarnya. Tapi bentar, kenapa ini langsung ini aku ya? Bukan. Oh, ini bukan aku deh. Ini tuh semestinya oleh kode faktur 05 yang mana dia tuh dikalikan dari 10%. Ini ada di sini kalau nggak salah. Mana ya? Besaran tertentu. Nah, penyerahan jasa pengiriman paket, jasa biaya perjalanan dan sebagainya bla 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 bla. Dia tuh dikenakan kode faktur 05 yang mana tarifnya itu 10% dikali 11 per 12 baru dikali tarifnya PPN-nya 12%. Jadi semestinya itu harusnya ini sih. Masih perhitungannya kalau gitu. Dikali 11 per 12 dikali 10%. Nanti yang ininya dikali 12%. Sama kan? Begitu. Ini dasarnya ya, teman-teman. Kalau misalnya jasa pengurusan transportasi itu masuk ke dalam kode faktur 05. Yang mana tarifnya ini. Oke, tunjukkan jumlahnya. Begitu untuk rekapitulasi perolehan. Nah, selanjutnya, entah mana ya soalnya. Berarti terakhir tinggal ngitung KMS-nya. Nah, di sini, wait, KMS itu mana nah ini? Bahan bangunannya 350 juta. Via arsiteknya 80 juta, biaya IMB-nya 20 juta, dan upah buruhnya 80 juta. Sedangkan tanahnya 330 juta. Yang diperhitungkan hanyalah dari A sampai D. Tanah itu nggak diperhitungkan karena tadi untuk menghitung DPP-nya itu tidak melibatkan perhitungan atau nilai dari tanahnya itu sendiri. Di nilai transaksinya segini. Begitu, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Kok diperhitungkan? Sedangnya ya gitu-gitu aja sih PPN tuh ngerasa. Apakah kalian juga ngerasa kalau semisalnya PPN ini sebelum dan setelah UTS tuh sama aja? Yang membedakan sebelum UTS dan sudah UTS tuh prakteknya doang yang bikin pusing. Ada yang ngechat tuh. Dan modul yang selama ini dikasih setiap kelas sama atau beda. Tapi buat kelas C kemarin dibilangin buat mempelajari soal terakhir yang Bapak kasih dan kita kelas C juga nggak pernah dapat soal ini. Jadi benar-benar nggak tahu. Oh. Emang soal terakhir yang didapat kelas C itu yang seperti apa, guys? Ini sudah tuh kelas C kan? Terakhirnya gimana? Tapi kalian ngerti nggak dari yang aku jelasin tadi, yang teman-teman kelas C?
tentang yang tidak dipungut, yang dibebaskan. Oh iya ini. Untuk yang KMS, dia tuh karena tadi sifatnya lex spesialis. Nah, aku tunjukin ya. Tadi balik lagi sini. Karena dia itu sifatnya lex spesialis, untuk pertanyaan Kirai, eh, dia itu tuh nggak dimasukin ke dalam PK atau PM. Jadi nggak pakai metode PKPM gitu. Jadi kita menyetorkan secara langsung, secara mandiri, melalui kode billing mandiri di Cortex, berapa nilai KMS-nya. Jadi kalau semisalnya contoh gitu ya, kita kena pajak KMS-nya tuh 10 juta. Sementara kita ada pajak keluaran 20 juta. Nah, kita tuh nggak bisa mengurangkan si 20 juta ini tuh dengan 10 juta. Atau sebaliknya. Jadi KMS itu kayak sendiri tapi disebutnya PPN. Karena ada penambahan nilai. Jadi sebutnya PPN. Oke. Oh, boleh, boleh. Aku boleh coba share soal terakhir yang kelas C terima nggak ya? Boleh. NBL tuh siapa? Nabila. Aku kira Nabila Aska. Bukan. Oh, yes. Ini soalnya. Bentar ya, buka dulu soalnya. Oh, mau nyoba ngerjain bareng-bareng ini? Oh ya, di sini ada PPN konsinyasi. Aduh, lupa lagi PPN konsinyasi gimana nih? Setahu aku tuh kalau baru dianggap ada itu kalau sudah terjual. Tapi, bentar ya. Oh, ini ada jawabannya. Kita coba jawab bareng sama jawabannya aja lah. Kita pahamin bareng-bareng. Ngambil apa? Oh, oke, siap. Nah, kan benar anjay. Kita bahas bareng-bareng ya. Oke, kita cek. Di sini oh, kita baca dulu. PT Sinchan mengelola sebuah industri permadani, tempat kedudukan dan tempat usaha di Jalan Lamdam, Tangerang. Perusahaan ini telah memiliki serta dikukuhkan sebagai PKWP. Nah, produknya oke. Diserahkan konsinyasi sejumlah, aduh astaga, 20 juta. Dia tuh berarti semestinya tidak di tidak dimasukkan ke dalam perhitungan faktur pajak, ya kan? Yang soal, oh latihan soal ini ya. Tidak dibuat, nah kan benar. Oke, mantap. Kemudian tanggal 10 Januari 2025 diterima pembayaran dari Husni, pemilik toko permadani tetap murah, belum PKP dianya. Atas permadani serabut kelapa yang diserahkan per tanggal 2 Januari 2025 dengan harga jual 20 juta. Berarti kalau misalnya ngikutin balik lagi ya ke konsepnya, mana yang lebih dulu, apa ke penyerahan dulu atau pembayaran dulu. Nah, faktur pajaknya berarti di sini harusnya dicatatkannya tanggal 2 Januari karena sudah diserahkan. Nilainya adalah 20% kali 11/12 dikali 12%. Kita coba lihat ya. 4 benar 20. Oke. PPN-nya 2.200.000. Uang yang diterima pas penjualan dan PPN ada 22.200.000. Lanjut, di tanggal 15-nya penjualan satu permadani kepada Bank Mandiri sebesar 50.000. Nah, Bank Mandiri ini tuh sebenarnya kan biasanya ya kalau aku sendiri tuh merasa yakin tidak keterangan
Walaupun namanya adalah BU, tapi kan tetap ya bentuk keterangan dari soalnya. Tapi kalau misalnya ngikutin dari jawabannya Bapak, dia tuh 03 dianggap sebagai sama kayak 02 tadi. Maka kita menggunakan, maka si PP-nya itu tidak kita yang menyetorkan, tapi mereka yang menyetorkan. Jadi PP-nya kita dipungut, tapi mereka yang. Jadi nerima uangnya itu nggak sama PP-nya. Oke, jadi DPP yang nilai lainnya sama 11/12 dipungut oleh pemungut PPN lainnya 5.500.000. Jadi, nah kan benar. Uang yang diterima adalah penjualannya aja, nggak dengan PPN-nya. Kemudian lanjut di tanggal 15 Januari selanjutnya, itu kepada bendahara desa, oh ini apalagi udah jelas nih. 70 juta. 70 juta dikali 11/12, diambil 7 jutanya. Nah, yang diterima uangnya cuma 70 juta. Kemudian di tanggal 16-nya diserahkan sejumlah permadani kepada PT Tompel dengan harga jual 50 juta. Diterima angsuran pertama 30 juta tanggal 20 Februari 2025. Dan sisanya dilunasi tanggal 12 Maret 2025. Kalau misalnya tadi balik lagi ke konsep penyerahan dan pembayaran terlebih dahulu, maka semestinya yang kita catat tuh angsurannya. Angsurannya tanggal 30 Februari. Diserahkan sejumlah permadani dengan harga. Oh, berarti ya penyerahannya dulu. Ini kan penyerahannya dulu yang dilakukan tanggal 16 Januari. Maka nilainya dan 50 juta. Nah, kan benar 50 juta. Wait. Nah, nanti semestinya yang didapatkan di akhirnya itu adalah 55.500.000. Oke, lanjut tanggal 17 Januari diterima pembayaran 90 juta dari Superstar Martabat sebagai realisasi pembayaran atas penyerahan beras yang dilakukan pada tanggal 1 Januari. Karena di sini penyerahan beras itu merupakan bagian dari barang yang dibebaskan atau eh, barang pokok, barang strategis, maka dia dibebaskan atau 08. PPN-nya itu tidak ada. Mana itu tuh transaksinya tanggal 17 ya? Yang ini. Jadi dia itu tetap diperhitungkan tapi PPN-nya nggak ada. Bebas PPN. Oke, lanjut tanggal 27. Dijual sejumlah permadani serabut kelapa ke kawasan berikat. Nah, ini tuh berarti tidak dipungut. Yaitu PT Maju Bersama sebesar 800 juta, termasuk laba 20%. Kenapa dia yang jelasin 20%? 800 juta dikali ini 11/12, 88 juta. Oke, nggak ada hubungannya berarti sama ininya. Yang tetap yang uang didapat sama dia itu ada 800 juta karena tidak dipungut kan tadi. Tanggal 31 Januari diterima kembali dari Husni dengan nota oh, berarti ini pengembalian sebanyak 5 juta. Kembali Husni itu berarti dia orang biasa bukan pemungut PPN. Jadi kita mengurangi PPN yang sudah dibebankan pada dia. 5 juta ini 11/12 kemudian dikali 12%. Maka uang yang dikeluarkan kembali itu harus 5.550.000 sesuai dengan nilainya dan PPN-nya. Kemudian tanggal 31 Januari menjual mobil sedan baru dijual 200.000 kepada Pak Mujahid. Berarti kalau menjual mobil sedan baru itu dia 09 karena aset yang seawal-awalnya tidak diperjualbelikan. Pasal 16 huruf D. Nah kan perhitungannya 11/12 dikali 5. Oke, dikali 12%. Dipungut PPN oleh PKP. Oke, betul. Nah, sementara kalau misalnya dia mobil sedannya itu ternyata bekas, maka dikalinya adalah 1,1%. 1,1, 1,2, 1,1. Di sini menjual Grand Max yang digunakan untuk angkutan operasional dengan nilai 50 juta. Berarti dia udah bekas ya. Dia sama lagi 09. Ini tapi 2,275 ya. Setahu aku tuh kemarin kalau misalnya dia emang bekas, dikalikannya dengan tarif si mobil bekas itu sendiri. Penjualan atas mobil bekas yang ada di PPT ini. Aduh mana? Penyerahan kendaraan bermotor bekas. Jadi 1,1% dikali 12%. Tapi karena ini dosen yang menjawab dan aku nggak ikut diskusi juga waktu itu. Dan kalau kata bapaknya begitu, lebih baik anak kelas C jawabnya seperti itu. 12 kali 12. Oke, itu untuk pajak keluaran atau PK-nya. Nah, ini untuk pembeliannya. Ini ya pembeliannya ya.
melakukan impor permadani dari Guangzhou di Cina dan dipungut PPN oleh bea cukai sebesar 11 juta dari harga barang 100 juta. Oh ya udah sini tinggal dikalikan aja. 11 ya, udah. Kemudian dibeli permadani dari PT Samudra Permadani senilai 100 juta. Kalau 100 juta udah. Bentar habis baterai. Oke, udah aman. Kemudian selama bulan Januari 2025 dibelanjakan 750 juta untuk membeli mobil sedan baru. Karena mobil sedan ini itu mungkin digunakan untuk operasional, jadinya semestinya bisa digunakan. Karena nilai mobil sedannya itu 750 juta, kemungkinan dia tuh PPNBM ya semestinya. Tapi di sini itu tidak bisa dikreditkan. Mungkin kalau semisalnya tidak bisa dikreditkan, asumsinya di sini mobil sedan ini tuh tidak digunakan untuk operasional. Tadi kan ini ya, kalau di sini tuh mobil operasionalnya mobil Grand Max, sementara mobil sedannya bukan. Jadi kita pakai asumsi aja di sini dia bukan merupakan bagian dari operasional perusahaan. Jadi nggak bisa dikreditkan. Nah, kemudian pembelian beras ya nggak usah ada PP-nya, tidak bisa dikreditkan. Pembayaran atas jasa konstruksi pembangunan 11 juta. Nah, jasa konstruksi itu 11 juta. Oke. Bentar. Iya, iya kan benar. Sik. Jasa itu kena PPN. Bentar, ini kenapa dikalikan G19 lagi ya? G19 mana? G 19. Ini. Kok dikalikan 92% ya? Ini satu dikurangi G 18. G 18 ini 8%. 8% Nabil dapat 9 dibagi A 15. 9 dibagi A 15, 90 juta dibagi A 15. A 15. Oh, bentar. Apa hubungannya ya? 90 juta dengan dibagi ini. Tanggal 17 Januari ya itu ya. Apa sih? Diterima pembayaran 90 juta dari sebagai realisasi pembayaran atas penyerahan beras. Lah, apa hubungannya ya? Hah? Lu lupa bisnis. Nah, ya anggap aja aku nggak tahu asumsi bapaknya apa, tapi kita pakai normalnya aja. Nggak bisa diganti. Oh, ini enable editing. Oke, oke, sorry. Aku nggak tahu asumsi bapaknya apa, jadi kita pakai asumsi aja. Di sini nggak ada G19-nya, jadi tinggal dipakai 12%. Hasilnya ini. Begitu PKPM-nya PK-nya 69, 650 diambil dari sini. 69, 650. Sementara PM-nya itu ambil dari sini 33 juta. Jadi hasilnya kurang bayar sebanyak 36 juta 650. Begitu guys. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tapi simple ya, Nis. Soalnya ini. Kalau UAS soalnya kayak gini seru. Siapa sih nama dosennya? Sedang. Praktisi lah. Begitu kawan-kawan. Jadi Boleh teman-teman yang mau bertanya, bisa lewat kolom chat atau langsung raise hand aja. kalau semisalnya nggak ada lagi yang ditanyakan, mungkin bisa dicukupkan. Kalau semisalnya eh apa ya apa yang disampaikan sama aku tuh ada kurang atau semisalnya kurang dipahami, bisa langsung aja chat nanti secara personal. Tapi mohon maaf kalau semisalnya aku jawabnya slow respon. Entah ini ada. Dan boleh disebutin nggak dari modul yang kamu jelasin dari POV pembeli sama penjual yang bisa dikreditin, yang mana bukan
Modul yang kelas C. Oh, jadi maksudnya yang soal tadi aku sebutin, yang tadi aku jelasin di awal, itu tuh mana aja yang bisa dikreditin. Oke. Kemudian ini ada soal lagi. Ada kemungkinan soalnya bakalan kayak gini untuk Pratika kalau kelas C, karena bapaknya bilang yang bikin soal bapak anjay. Oke, coba aku jelaskan yang ini dulu. Yang dulu. Eh, yang diperhitungkan itu dalam SPT, setahu aku adalah yang termasuk dalam transaksi 01, transaksi 04, transaksi 05, transaksi 06, dan transaksi 09. Jadi kalau misalnya ada transaksi 02, transaksi 03, transaksi 07, dan 08 masuk dalam perhitungan. Begitupun dengan dokumen lain atau ekspor. Kalau impor dia tetap diperhitungkan. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat tadi, balik lagi ke sini, ekspor itu dokumen lain tadi, dia emang nggak ada PPN-nya, jadi emang nggak usah diperhitungkan. Kemudian itu ke Pemda Bandung, kita nggak usah memperhitungkan PPN yang harus kita bayar berapa, karena dia udah dibayarin sama si Pemda Bandung. Kalau PT Unik, dia adalah perusahaan biasa, jadi kita yang akan membayarkannya, jadi bakal masuk ke dalam perhitungan kita. Begitupun dengan kode transaksinya, dia masuk ke dalam transaksi 01, karena dia penjualan barang mewah. Kemudian untuk di PT ABC-nya, dia juga dikenakannya 04. Maka dimasukkan ke dalam perhitungan karena dia itu ya ini penjualan normal lah. Kemudian untuk letter ya masukkan dalam perhitungan. Nah, untuk cabang dia tidak dimasukkan karena dia 08. Dibebaskan. Nanti aku bikin ininya deh resumenya di ini di Docs. Nah, kemudian untuk di perolehan PT PLN dia diperhitung satu. Kemudian untuk di yang impor dari India itu diperhitungkan selagi dengan catatan selagi barang-barang itu tuh tidak dibebaskan. Apa sih yang dapat dilihat dari apa sih dari mana sih kita kita bisa menyimpulkan apakah suatu barang impor itu dibebaskan atau tidak? Yang dibebaskan atau tidak tuh pertama cara kita tahu adalah dengan membaca. Membaca apa aja yang dibebaskan dalam impor. Nah, selain itu Selain itu, apakah barang tersebut merupakan barang-barang strategis? Barang-barang strategis itu tadi yang seperti disebutin, dia tuh bahan pokok atau semisalnya yang belinya adalah pemerintah. Kemudian apakah digunakan untuk bencana alam dan eh, udah sih itu kayak gitu. Oh ya, dan sebenarnya ini masuk juga ke dalam kebutuhan strategis, tapi kalau semisalnya ada pembelian atau impor dari luar negeri yang digunakan untuk perawatan atau pembelian pesawat, perawatan atau pembelian kereta, eh, yang mana itu untuk kebutuhan umum, maka itu pasti dibebaskan. Begitu. Lanjut di sini, ini soal yang tadi. Emang ini sih.
Soalnya si XL-nya tadi bilang emang lagi ada gangguan senasional gitu lah. Dia bilang. Udah beberapa kali masalah. Udah masuk kok. Oke, sorry ya guys tadi wifi-nya bermasalah. Jadi ini aku ganti pakai HP aku. Lanjut dulu ya. Sampai mana terakhir? Apakah sampai yang Jerman? Sampai yang Jerman kan ya? Ya, ini gue pakai pribadi. Kalau tidak ada yang jawab berarti benar. Kemudian ini PT AS Software. Dia tidak ada keterangan apa-apa. Tapi di sini barang mewah. Jadi berarti dia dikalikan 12% langsung. Kok kebalik? Oh iya, dibagi 12. Oke. Kemudian di tanggal 19 Oktobernya yang auto. Dia tetap di. Kemudian ini juga transaksi biasa. Oh, di sini ada barang mewah ya keterangannya ya tadi ya. 11/12. Berarti nggak usah dikalikan 11/12. Sip. Nah, dia kena 01. Jadi kemudian dia transaksi besaran tertentu. Nah, besaran tertentu itu tuh kalau semisalnya kita melakukan penyerahan, dia bisa dikreditkan. Tapi kalau semisalnya kita melakukan pembelian, bisa dikreditkan. Kalau semisalnya besaran tertentu, kita melakukan penyerahan, maka penyerahan tersebut harus kita perhitungkan. Tapi kalau semisalnya barang-barang besaran tertentu, ketika kita beli, itu tuh nggak bisa dikreditkan. Pak, aku salah ya? Berarti yang tadi diperhitungkan itu semuanya bisa dikreditin ya, Nan? Diperhitungkan di rekapitulasi perolehan. Kalau di rekapitulasi perolehan, dia itu yang bisa diperhitungkan hanyalah yang transaksi ini, auto, ini aku tandain ya, yang bisa diperhitungkan. Kemudian tuh yang ini. Ini sebagai pengurang ya, sebagai dikreditkan. Nah, ini yang bisa diperhitungkan. Kalau setahu aku, tapi nanti aku cek lagi ya, takut salah hitungannya. Setahu aku tuh kalau semisalnya dia itu besaran tertentu, dia nggak bisa jadi pengkreditan. Tapi kalau semisalnya dia melakukan penyerahan besaran tertentu tuh bisa dipungut PPN-nya, tapi nggak bisa jadi kredit. Oke, bentar, ternyata dulu di sini. Rapihin lagi, ya kan? Kita diskusi aja Ini sih Nan sebenarnya. mau nanya, Kalau nggak ada, tadi kan habis buka, boleh. ini sekarang aku juga lagi buka praktek ya. Nah, di Hmm. sini tuh di perolehan barang dan jasa di poin 2G jumlah pajak masukan yang dapat dihitung tuh dari 2A sampai 2F, yang mana di 2B itu perolehan BKP JKP dalam negeri yang dapat dikreditkan itu kode faktur 0405 tuh masuk, Nan. Oh, jadi 05 masuk ya? Iya, even kayaknya ini yang Oke, masuk nih oke. ini deh, 0405 impor, kemudian Info emang 01 masuk. 09 10 23 itu dapat dihitung sebagai pajak masukan. Yang Nomor nggak tuh masuk itu 09 010. yang nggak masuk Mhm. 6 7 8 8. Oke, sama oke. yang tambahan di pajak keluaran itu ini 04 05 06 01 09 10 gitu, sama ekspor. Oke, oke.
tapi dibebaskan. Hmm. Oke, jadi gitu ya guys. Jadi Terima kasih Juna udah. nggak bisa Mm-mm. atas kita beli besaran tertentu tuh nggak bisa kreditin. Sebenarnya ini emang jadi dilema ya. Kadang kalau kita belajar PPN tuh, aku juga makanya tadi sepengetahuan aku PM dari 05 itu nggak bisa dikurangkan. Tapi permasalahannya kan biasanya praktek itu dasarnya dari korteks ya. Jadi kalau misalnya di praktek itu diperhitungkan, berarti dia. Tapi boleh di-share gak Jun? Gua mau lihat deh. Oke, Kita coba baca ntar bareng-bareng. ya izin share screen. Wait. Kita Udah baca. Nah, masuk belum? bentar, Jun. Udah ya? Nah, udah Jun. Nih, wait. Jumlah pajak masukan yang dapat dihitungkan A, 2B, 2C, 2D, 2E, dan 2F. A, B, C, D, E, F. Oke. Kita Apa bahas aja dari ini tuh? ya, pajak keluaran nih. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri Hmm. itu kan A2 sampai A5 nih. Hmm. Yang mana A2 tuh ini sampai A5. Oke. Ekspor nggak masuk tadi. 0405, 06, 01, 9, 10. Sama nih penyerahan dalam negeri yang eceran. Nah, kalau Oke, yang yang digunggung. oke, pajak masukan dua jumlah pajak masukan yang dapat dihitung yaitu dari 2A sampai 2F. Salah Hmm. satunya itu Iya. di 2B itu berbunyi perolehan BKP atau JKP dalam negeri yang pajak masukannya dapat dikreditkan dengan dasar pengenaan pajak lainnya dengan kode faktur 04. Jadi kalau kita nanti masukin di faktur pajak 04 kalau nggak 05 otomatis terhitung nanti di sini. Betul gak? Iya. Eh, mungkin besok pagi aku coba pastiin. Aku boleh salah. Oke. Oh sama ini Nan, tadi kan agak pusing nyari ini ya. Yang 6 itu tahu nggak tadi? Itu bisa banget dikaliin Yang 6. secara tahu nilai Hmm. transaksi dikali 12 dibagi 11. Dikali 12, dibagi 12. Dikali 12 bagi 11. Ah, oke, oke, oke. Thank you. Udah Oke, itu oke. aja Berarti sih. kayak gitu ya, cari bentuk nilai transaksinya ya. Hmm. Oke, siap. Kalau besaran tertentu dijelasin bahwa Helenis itu kalau PM buat barang bekas itu sendiri kayak beli perbaikan buat barangnya. Itu nggak bisa dikreditin, tapi dari yang beli barang bekas itu bagi si pembelinya bisa dikreditin. Oke. Jadi kalau kata Bu Helenis, kita sebagai bukan pengusaha barang bekas itu bisa mengkreditkan pembelian kita terhadap barang bekas. Tapi kalau misalnya statusnya kita adalah sebagai pengusaha barang bekas, apapun yang kita beli itu nggak bisa kita kreditkan. Begitu ya guys. Aku coba cek bahwasannya besok untuk memastikan. Jadi teman-teman yang kelas B, kalau semisal kelas B ya aku tuh ya. Oh kelas B kelas A ya, aku lupa. Aku aku tuh kelas A kelas B lupa. Ya pokoknya yang sekelas sama aku nanti. Oh ya ya, terima kasih Olip. Ya kelas B mungkin kita ngikutin jawabannya Bu Rosani nanti. Untuk yang kelas lain bisa ngikutin itu. Tapi kalau secara aturan secara aturan, secara ngikutin prakteks dan korteks semestinya 05 itu berarti bisa dikurangkan asalkan kita bukan pengusaha barang bekas atau pengusaha dengan apa sih nilai tertentu. Begitu. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Tinggal 39 lagi nih yang bertahan dari 54. Masih apa? Nggak tahu. Aku belum masang lagi. Oke, aman dari root. Yang lain aman. Berikan reaksinya guys. Oke. Udah berarti Zahra beres.
Oke, baik. Terima kasih Nanda atas pemateriannya. Sesi pemateriannya udah selesai. Nah, sekarang mari kita dokumentasikan dulu sesi Astor kali ini. Bagi yang off cam, boleh on cam terlebih dahulu ya. Ayo guys, on cam, on cam, on cam. Jai Olive mengalihkan. Oke, aku pandu ya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3.